دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa menanti panggilan Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah seperti ini, yang insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian fikih pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kami. Alhamdulillah beliau kita. Begitu teman sekalian, dengan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat ini, semoga kita dimudahkan dalam mencari ilmu ini dan mengisi hidup kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita. Salawat salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang sekian menjalankan risalah dari kenabian baginda yang bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, mungkin langsung saja mari sama-sama kita buka kajian pada subuh kali ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama terhormati para kita semuanya, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian fikih yang memang mestinya kita ini kami ini mendapatkan minggu kedua, tapi ini minggu pertama yang semestinya jadwal Ustaz Azhar ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali dan berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini yang pada bulan yang lalu kita membahas tentang kewajiban suami istri. Ini kewajiban hak suami dan juga hak istri. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tadi malam dalam Ustaz Tasil Amani, ya sangat singkat sebenarnya itu. Hadis yang terakhir disampaikan bagaimana nanti kaitannya dengan peran di antara suami dan istri, kemudian ada haknya di situ. Nah, di sini di antara hak istri, suami terhadap istrinya adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Jadi hak suami terhadap istrinya ialah ditaati dalam hal yang tidak maksiat. Ini kajian ini mudah-mudahan ya bapak-bapak sebagai suami bisa menyampaikan kepada istri ya. Ini ada ibu-ibu semua di sini ya, jadi nyambung gitu. Malam ini nyampaikan di rumah ya bahwa hak istri begini, apa hak suami terhadap istri begini. Nah, disampaikan ya, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang tidak menyusahkan suaminya. Jadi seorang istri tidak boleh menyusahkan hal-hal yang menjadikan suaminya itu menjadi susah. Juga seorang istri itu tidak boleh cemberut di hadapan suaminya gitu ya. Jangan sampai pas awal bulan gajian
manis gitu. Tengah bulan udah gajiannya jauh gitu ya, cemberut aja gitu. Nggak boleh gitu kan. Harus manis di depan suami. Dan juga seorang istri itu tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya oleh suami. Dan inilah hak-haknya yang terbesar terhadap istrinya. Sebalik sama ini. Seperti ada hadis dari Aisyah, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling besar haknya terhadap perempuan? Kata Rasulullah, zaujuha. Qalat fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rujuli. Kemudian kata Aisyah ditanya, lalu siapa berikutnya itu? Yang siapakah haknya? Siapakah haknya yang paling besar terhadap laki-laki suaminya? Yaitu ibunya. Tuh. Jadi kalau dalam keluarga suami istri, maka yang berhak dalam istrinya itu adalah suaminya. Tapi kemudian siapakah yang hak untuk suaminya? Nah, ini adalah ibunya. Hal ini agar bisa memberikan satu pembelajaran kepada kita, bagi yang ya masih ada orang tuanya, ya jangan sampai kemudian seorang suami yang kemudian berbakti kepada kepada orang tuanya, kemudian keluarga atau juga istrinya itu ya kurang baik pada suaminya, cemburu dan sebagainya. Mungkin diambil satu kisah dulu ya, satu peristiwa yang namanya Alqamah. Alqamah itu dulu zamannya itu pada masa Rasulullah. Jadi ketika dalam kehidupannya, tanda petik apa ibu ya, dalam riwayat disebutkan, jadi Alqamah ini kalah sama istrinya gitu, sampai kemudian kepada ibunya itu ya kurang berbakti, sampai pada akhirnya menjelang ajalnya itu mungkin ibunya itu merasa sakit hati ya, ada kalimat-kalimat yang tidak mengenakan gitu, saking beratnya kepada istrinya juga kalau mungkin Alqamah ini pengen berbakti kepada ibunya sudah kayak mau perang aja gitu, cemberut dan sebagainya, akhirnya berat kepada istrinya gitu. Akhirnya apa, menjelang ajalnya itu Alqamah ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid gitu, jadi diutuslah gitu ya Abu Bakar, Umar sampai Ali gitu kan, sampai kalimat terakhir gitu kata Rasulullah, kalau memang Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat, sudah bakar dia, sampaikan kepada itu. Ya, jadi Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan kepada ibunya, tolong maafkan Alqamah, maafkan gitu kan, saking hatinya gitu kan, tidak mau gitu kan. Saya pada akhirnya itu Rasulullah menyampaikan, sampaikan kepada ibunya, kalau memang dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu, bakar dia. Kan seorang ibu tetap aja gitu kan, bahwa dia ada dagingnya dan sebagainya gitu kan. Akhirnya apa? Ya seorang ibu akhirnya tetap memaafkan. Yang walaupun dalam kehidupannya itu Alqamah merasa ya menyakiti ibunya, dimaafkan. Ya daripada nanti Rasulullah itu daripada nanti di neraka itu sepanjang hidupnya itu dibakar neraka, lebih baik ya itu mendingan sekarang gitu kan. Ibunya menangis, ya udah saya maafkan semuanya. Nah ini akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dunia gitu. Nah, diambil pelajaran apa gitu di sini gitu ya. Jadi di sini ini dalam hal peristiwa Alqamah ini ya begitulah gitu. Maksudnya supaya seorang istri itu jangan ada otoritas kepada suaminya gitu loh, karena bukan hanya zaman Nabi ya, sekarang juga banyak gitu kan, dulu ada sinetron ya,
suami-suami takut istri gitu. Jangan sampai begitu gitu. Maksudnya seorang istri juga itu, seorang perempuan itu harus tahu bahwa kata hadis Rasulullah SAW, kata Aisyah, setelah itu istri itu pada siapa suaminya. Nah kemudian kalau seorang suami laki-laki pada siapa, pada ibunya gitu. Jadi ini yang menjadikan satu pembelajaran kepada kita dalam hal bagaimana hubungan dalam keluarga, ya supaya kepada orang tua bagaimana, ya orang tua perempuan sebagainya, bagi kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan kata Rasulullah SAW dikatakan, andaikan saja ya saya menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan perempuan agar bersujud kepada suaminya karena begitu besar haknya kepadanya. Nah, itu jadi ini mengajarkan kepada istri agar mereka itu patuh pada suaminya. Sebagaimana tadi malam diingatkan oleh Ustaz Tahsil di kalimatnya gini, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi melihara diri di balik pembekalan. Suaminya, oleh karena Allah telah melihara mereka. Yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga dirinya di belakang suaminya, yaitu dengan menjaga dirinya di waktu suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat padanya, baik mengenai dirinya, hartanya, kehormatannya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri, karena dengan cara inilah hidup dalam keluarga suami istri menjadi langgeng dan bahagia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan ialah bila engkau pandang menyenangkan suaminya, bila engkau perintah ia taat kepadanya, dan jika engkau tinggal di belakang ia menjagamu pada dirinya dan hartanya. Dalam hal ini maka satu peristiwa itu yang menjadi perilaku akhlaknya seorang istri, termasuk kalau fasolihat, seorang istri yang solehah, maka perilaku ini termasuk adalah perbuatan jihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas meriwayatkan seseorang perempuan telah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, saya ini utusan dari orang-orang istri perempuan-perempuan semua. Saya diutus kepadamu. Jadi ada seorang perempuan di sana tanya kepada Rasulullah, masa orang laki-laki itu segalanya diberikan kemuliaan? Jihad ini, perang ini diperintahkan Allah, diwajibkan kepada kaum laki-laki. Dan begitu, orang laki-laki diperintahkan untuk berperang. Jika mereka menang, orang laki-laki itu, maka mereka itu mendapat pahala. Dan orang laki-laki jika mereka itu perang di tengah padang di medan perang itu, mereka itu ya kalaupun mereka itu meninggal di medan perang, tapi mereka di mata Allah tetap hidup. Bahkan mereka mendapatkan rezeki. Ya kalau kita lihat lagi bagaimana keluhan dari siapa namanya? Yang anu Rasulullah itu? Siapa ya? Lupa. Yang dia itu seorang pahlawan, seorang panglima perang, tapi dia dalam akhir hayatnya dia di atas ya ranjang mengeluh terus gitu kan.
Karena ketika berbagai perang itu kan, siapa dia Saifullah itu? Ustaz lupa siapa ya? Saiful Islam ya? Iya, maksudnya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dalam perang menang dulu kan waktu perang Uhud iya perang Uhud itu masih belum masuk Islam dia itu kan. Nah itu. Tapi kemudian dia masuk Islam, setelah perang semuanya itu menang terus itu kan. Sampai akhirnya tuh ketika tuanya itu ya dia kan menangis terus itu kan. Karena antara tujuan perang itu maka semangat Islam, panglima atau tentara Islam itu menang terus karena ada janji itu bagi orang yang terbunuh di medan perang itu adalah menjadi fisabilillah dan mereka di hadapan Allah masih hidup gitu kan. Nah, sementara Khalid bin Walid ini kan sampai tua meninggal di atas ranjang, dia menangis terus gitu. Nah, ini orang perempuan ini merasa iri gitu kan. Kenapa orang laki-laki itu kan kalau sudah perang di jalan Allah mereka itu ya jihad dan sebagainya gitu kan. Dan kami kaum perempuan gitu kan membantu mereka, karena itu apakah bagian dari kami gitu. Kayaknya nggak imbang banget katanya itu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, ablighni man laqiti minan nisa anna ta'ata zawji wa atarafan bihaqqihi ya'dilu dzalik wa qalilun minkunna ma yaf'aluhu. Kata Rasulullah, sampaikanlah kepada perempuan-perempuan kamu semuanya itu para istri-istri yang kamu temui bahwa yang demikian ini bahwa taat kepada suami dan mengakui haknya adalah sama dengan mereka, yaitu jihad fi sabilillah gitu. Salah gitu. Sebutkan sayangnya hal-hal seperti ini gitu kan, ya hanya sedikit sekali pemahaman terhadap ketaatan kepada suami gitu kan, yang melakukannya sebagai istri. Nah, hak-hak yang disampaikan dalam Islam kepada suaminya itu saya sangat sedikit sekali memahaminya gitu kan. Bahkan kemudian terjadi gitu kan, ya gerakan-gerakan kesini itu kesetaraan gender gitu kan, antara perempuan dan laki-laki sampai gitu, bukan hanya di luar sana gitu, bukan hanya pemahaman orang-orang yang sekuler gitu kan, liberal dan sebagainya, bahkan ya di Indonesia sendiri gitu, kalimat yang kemudian dalam Al-Quran itu sangat tegas gitu kalimatnya fankihu ma tobakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a. Ya, fankihu gitu kan, nikahilah gitu kan perempuan-perempuan yang kamu cintai ya 2, 3, 4. Nah, jika kalian itu takut tidak adil, awahnya cukup satu saja, kan gitu loh. Nah itu, jadi jangan putus, tapi terusin itu kan, cukup satu saja. Tapi pun ada gerakan nih, bukan hanya di tadi gitu kan, dunia bar sebagainya. Di Indonesia itu ayat ini pernah digugat gitu kan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Kenapa orang laki-laki boleh itu, ya kalimatnya boleh itu punya istri 2, 3, 4. Nah, kenapa kita yang perempuan-perempuan tidak boleh punya suami? Ya sama gitu, suami 2, 3, 4 gitu kan. Pernah kejadian seperti itu gitu kan. Nah, kalau sekiranya begitu kan, waduh rusak benar gitu kan. Dan itu sudah ketentuan secara mutlak dari Al-Quran gitu. Nah, kemudian dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah telah menyampaikan, jika perempuan mengerjakan sholatnya tadi yang kemarin yang semalam itu disampaikan itu oleh Ustaz juga itu. Idza shallaitil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafidh syarjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ini kalimat yang kemarin malam itu disampaikan itu. Barangkali ada yang nggak hadir, maksud saya sampaikan ya hadis ini gitu deh malam buka senyum tadi. Iya. Ya, jika seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktunya, nah melaksanakan waktunya, kemudian melaksanakan puasa di Ramadannya gitu, memiliki kehormatan dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silakan masuklah di dalam surga dari pintu yang mana saja engkau sukai. Sampaikan begitu. Nah, ini
Ibu yang di sini berarti ya suaminya tidak perlu menyampaikan, langsung bisa memahami gitu ya. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan jika mereka itu meninggal dan suaminya ridho merekanya, maka ia masuk dalam surga. Kebanyakan dari seorang istri atau di sini ya perempuan, mereka itu menjadi penghuni surga. Kenapa? Menjadi penghuni neraka karena apa? Karena mereka durhaka kepada suaminya dan mereka kurang terima kasih apa yang diberikan kepada suami kepada mereka itu. Digambarkan dalam Ibnu Abbas dari sesungguhnya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, saya pernah melihat neraka. Tiba-tiba kebanyakan penghuninya itu adalah kaum perempuan. Yaitu yang mereka tidak berterima kasih, tahu terima kasih kepada suaminya. Andai kata engkau suami berbuat baik kepada seorang di antara mereka setahun, kemudian ia melihat. Jadi dalam kehidupan gambar Rasulullah itu, ini hadisnya ya. Andai kata mereka seorang di antara mereka itu memberikan kebaikan kepada orang istri setahun, kemudian seorang suami itu melihat, seorang istri itu melihat sedikit celah kepada suaminya, maka ia mengatakan, saya tak pernah melihat sama sekali kebaikan darimu. Ini digambarkan oleh hadis Rasulullah, dari seorang perempuan istri itu diberikan kebaikan gitu kan, setahun oleh suaminya, tapi ada celah kesalahan gitu kan, sedikit, tapi kemudian suami istri itu ngomong, nggak ada kebaikannya padaku gitu kan. Nah, dari Abu Hurairah Rasulullah telah bersabda, jika suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu dia menolak ajakannya tersebut hingga ia menjadi marah terus pada istrinya, fabata ghadbana la'natahal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat akan melaknatinya sampai tiba waktu subuh. Ada satu gambaran saya ambil dari kisahnya itu siapa, Halimah Ali Idrus. Satu peristiwa katanya ada perempuan kerja migran ke luar negeri, pulang ya suami istri gitu. Tiba-tiba suaminya itu mengajak gitu pada istrinya, ngajak pada istrinya itu, istrinya ya karena udah lama sekian tahun gitu gak ketemu gitu, diajak, istrinya marah gitu, saya gak capek gitu, kerja gitu, migran dari luar negeri gitu, capek gitu. Akhirnya suaminya apa? Suaminya itu ya bagaimana gitu loh, ngajaknya. Akhirnya itu apa? Kemana-mana nggak ada lah gitu loh. Nggak apa namanya itu, nggak konsentrasi sebagai keluar itu suaminya itu apa, kecelakaan, meninggal. Sampai akhirnya apa, ini istrinya itu mengetahui tentang hadis ini. Coba bagaimana coba bapak ibu, suaminya mengajak istrinya karena capek, mungkin baru pulang luar negeri dan luar negeri gitu kan. Tiba-tiba akhirnya suaminya itu nggak keluar, tiba-tiba ditabrak kecelakaan, meninggal. Akhirnya apa istrinya? Istrinya kemana-mana terkait dengan hadis ini. Bayangkan. Nah tadi gitu, jika suami mengajak pada istrinya di tempat tidurnya lalu dia itu menolak ajakan tersebut hingga marah terus sampai apa? Para malaikat akan sampai waktu subuh. Kalau suami masih ada bisa diminta maaf dan sebagainya. Suaminya sudah meninggal dunia, terbayang. Nah, jadi ini harus ya dalam hal ini agama juga harus kita sampaikan kepada dalam kehidupan keluarga gitu.
Nah, kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agama. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jika suami merintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia wajib menolaknya. Bapak Ibu pernah nggak gitu? Umpamanya pernah nggak itu Pak Jo ya pernah dengar gitu? Seorang suami kemudian, ini kan dalam hal ini mengajarkan suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Tapi kemudian malah suaminya ini melepas kepada istrinya untuk berbuat maksiat gitu kan. Terjadi kan? Ya, umpamanya contoh karena kebutuhan dalam keluarga gitu ya. Karena kebutuhan dalam keluarga. Tapi kemudian istrinya dilepas untuk berbuat maksiat itu. Dalam hal ini yang paling bahasa yang nggak enak sih, istrinya dijual gitu kemudian gitu loh. Dan banyak begitu terjadi gitu ya. Jual itu bermaksiat gitu kan. Nah, maka kalau maunya seorang istri kemudian diperintahkan suaminya untuk berbuat maksiat, maka istri wajib menolak gitu loh. Nah, maka di antara ketaatan istri kepada suaminya, nah, kemarin sudah sampaikan ya, maka apabila dia melaksanakan puasa sunnah gitu lah, maka harus dengan izin suaminya. Begitupun ketika berangkat ibadah haji gitu. Tapi hajinya haji sunnah. Kalau wajib sekali, yang wajib kan 1 kali gitu kan. Nah, maka kalau dia ada dia sendiri, maka kalau suami itu melarangnya, kalau yang pertama itu tetap berangkat. Tapi kalau waktu pertemuan yang lalu itu kan sudah dikaji gitu ya, bagaimana nafkah dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau puasa sunnah maka ya harus tetap ridho dan izin daripada suaminya. Nah, ini pun perlu ditegaskan ya, hal-hal yang kecil juga suami harus tahu bahwa gitu kan, keluar rumah ya. Tapi kalau keluarnya uangnya kita ke toko yang masalah izin enggak gitu ya. Tapi kalau keluarnya mana gitu harus izin, harus tahu pada suaminya. Gitu. Dari Abu Dawud diriwayatkan Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta. Jadi bahasanya kan gitu kan, bahasa bagus gitu ya. Ya maksudnya sih kalau umpamanya ibu-ibu lagi di dapur ya, kalau lagi masak ya dimatiin masak dulu lah gitu loh, dimatiin. Ini kan bahasa kalaupun lagi di punggung unta maka harus nurut gitu. Tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya. Kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berbuat demikian, ia berdosa dan tak diterima puasanya itu. Ia tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Ya kalau maunya gini-gini memberikan sesuatu pada orang lain kan? Kalau suaminya itu keberatan, tidak ridho, berdosa saja. Jika ia memberi, maka pahalanya itu bukan dirinya, pahalanya itu untuk suaminya. Dan dosanya untuk diri sendiri. Ia seorang istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melakukannya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai ia tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim. Hadis Rasulullah. Ya tapi ya nanti kita kan harus tahu gitu ya. Di sini
apa ya, secara otoritas yang lebih dominan itu adalah suami di sini gitu. Ya memang dalam kajian tertentu gitu ya, dalam kita bangsa Indonesia ada ada kajian secara suku itu ada patrilineal, ada matrilineal. Nah, kekuasaan tertinggi di Padang gitu ya. Padang itu ada kuasa matrilineal ya. Ada mamak ya, ada apa gitu loh. Jadi suami, tapi hal-hal yang lain ini adalah kekuasaan pada ibu gitu. Tapi berbeda lagi dengan tradisi yang ada di Bali. Di Bali itu patrilineal gitu. Memang kekuasaan malah lebih tinggi lagi Bali itu. Seorang suami itu kekuasaannya bukan hanya ya, kalau dalam Islam kan bagaimana hak dan kewajiban seimbang gitu. Tapi kalau di Bali itu semuanya itu ada pada suami gitu. Istri habis melahirkan aja mereka kerja di sawah dan sebagainya. Ya suaminya apa? Suaminya main burung aja gitu, main burung gitu, mancing dan sebagainya gitu. Ayam. Ya main sabung ayam dan sebagainya gitu, begitu di Bali gitu. Ya memang agak susah gitu kan, karena memang ini satu kepercayaan dan keyakinan yang dipakai gitu. Kalau kita dalam Islam kan tidak adil. Nanti kita akan menjelaskan semuanya tentang hal-hal bagaimana gitu kan, bahwa menjadi kewajiban suami dan kemudian hak terhadap istrinya, dan bagaimana ya kewajiban istri hak terhadap suaminya gitu. Kemudian ini tidak boleh memasukkan orang yang apalagi dibenci oleh suaminya. Kewajiban terhadap istrinya suaminya ya tidak masukkan siapapun orang yang dibenci suaminya ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Dari Amr bin Ahwas al-Jasimi bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW pada Haji Wada, haji terakhir, setelah beliau mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pun memberikan peringatan dan nasihat. Ketahuilah hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan, karena mereka itu ibarat tawanan di tangan kamu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka itu sedikit pun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji dan terang-terangan, yaitu melakukan perbuatan zina. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Nah ini kan kadang-kadang ada gitu sampai gitu ya, kalau sekarang kan terjadi kalau mukul kemudian dilaporkan akhirnya ke RT gitu kan. Tapi hadis ini sampaikan itu tidak keras, memberikan pembelajaran. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan terhadap mereka. Jadi jangan kemudian udah istri itu taat dan sebagainya, tapi kemudian cari kesalahan istri, nggak boleh. Ketahuilah bahwa kalian punya hak terhadap istri-istri kamu, dan istri-istri kalian pun punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan ke rumah orang yang kalian benci. Dan hak mereka terhadap kalian yaitu kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan yang baik-baik. Ya, jadi inilah yang perlu disikapi oleh kita. Hak suami istri harus seimbang. Sebagaimana dikabarkan oleh Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wal rijali 'alaihinna darajat. Ini adalah memberikan gambaran bahwa ini memberikan hak kepada perempuan sebanding dengan hak laki-laki padanya. Setiap kali seorang istri diberi beban sesuatu, maka suami pun dikenakan beban yang sebanding dengannya. Azas yang diletakkan Islam dalam pergaulan suami istri itu mengatur kehidupannya adalah azas fitrah dan alami. Bagi seorang suami laki-laki mampu untuk bekerja, berjuang, berusaha di luar rumah. Seorang istri perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah tangga menjadi suasana yang menyenangkan.
Jangan sampai apa? Jangan sampai ya orang istri suami pulang gitu ya, kemudian wah udah nggak betah aja gitu. Membuat suasana rumah tangga itu menyenangkan dan penuh ketentraman. Oleh karena itu, kepada suami-suami diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya. Kemudian kepada istri pun diberikan tugas sesuai dengan tabiatnya. Maka dengan demikian rumah tangga ke dalam maupun keluar dapat tersusun dengan baik dan tidak seorang pun antara suami istri menemukan tugas-tugas rumah tangga yang tidak cocok baginya. Jadi ada keseimbangan. Di sini pernah Rasulullah itu pernah memutuskan suatu peristiwa itu antara Ali dan Fatimah, yaitu beliau itu memutuskan Fatimah bekerja di rumah dan Ali bekerja di luar untuk mencari nafkah. Ya, jadi begitupun Asma bin Abu Bakar, ia berkata, saya berbakti kepada Zubair, yaitu suaminya, dengan mengurus seluruh rumah tangganya. Dia punya seekor kuda, kata Asma, dan akulah yang mengurusnya di rumah. Saya memberinya makan rumput dan akulah yang merawatnya. Dan Asma memberi makan kudanya, minumannya, dan mengisi kantung airnya, membuat tepung dan menjunjung air, membawa air. Yang jaraknya itu sepertiga fasa. Nah, maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib bekerja dalam rumah tangganya dan laki-laki wajib bekerja di luar untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Suatu hari anak Rasulullah, Fatimah, mengadukan pekerjaan yang dikerjakannya kepada bapaknya Rasulullah. Tapi dia ini tidak mengatakan pada suaminya, kepada Ali. Jadi bekerja atas pekerjaannya sampaikan kepada Rasulullah. Kemudian kata ada pekerjaan, kewajiban ia bekerja, tapi kewajiban kamulah berhikmah kepadanya. Jadi Fatimah mengadu gitu kan, pekerjaan banyak apa gitu. Nah, kata Rasulullah ada kewajiban ia bekerja, tapi kewajiban maksudnya Ali suruh membantu rumahnya gitu. Nah, begitu pula Rasulullah ketika melihat pengabdian Asma kepada suaminya, beliau tak berkata bahwa ia tak berkewajiban melakukannya. Bahkan beliau mengakui adanya kewajiban itu dan mengatakan kepada semua sahabatnya bahwa mereka atas pengabdian istrinya. Padahal beliau mengetahui bahwa di antara para istri itu ada yang melakukannya tugas dengan sukarela dan ada pula yang mereka bekerja melakukan satu pekerjaan di rumah itu dengan terpaksa. Sebagaimana Fatimah istri anak Rasulullah, perempuan terhormat di dunia ini, ia pun berkhidmat kepada suaminya. Ia datang mengadu pada Rasulullah. Ya, mengadu pada Rasulullah kaitan dengan pekerjaan. Nah, sebagian ulama Malik berkata istri berkewajiban mengurus rumahnya jika perempuan yang tinggi tingkatannya. Jadi ada keluarga yang mungkin kalau dikatakan keluarga dari keturunan darah biru lah gitu, mereka orang kaya dan sebagainya gitu kan. Maka karena ayahnya itu orang yang berada, ayah dan sebagainya, maka ia wajib mengurus rumah tangganya dan menyuruh ada asistennya gitu. Asisten rumah tangga, kalau bahasanya ada pelayan pembantu lah gitu. Dan bila ia perempuan yang sedang tingkatannya, maka ia wajib menertibkan rumah tangganya dan yang seumpamanya. Dan jika perempuan yang memang keberadaannya di bawah, yang miskin dan sebagainya, diatur itu Islam.
Ada orang yang tingkatan atas, ada yang menengah, kelas menengah, yang di bawah gitu kan. Nah, maka ia wajib mengurus rumahnya, memasak dan mencuci. Dan jika perempuan itu di dalam pedalaman apa sebagainya, pembunuhan dan sebagainya, maka seperti ini asal terserah kepada hubungan dalam kehidupan rumah tangga dalam suami istri. Dan inilah digambarkan dalam Al-Quran, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita yang punya hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang disepakati dalam kehidupan, yaitu masyarakatnya dan kehidupan lingkungannya. Jadi jangan kemudian apa namanya itu, kalau sudah dalam kehidupan rumah tangga kemudian membanding-bandingkan, oh, begini kehidupannya itu ada begini ada. Nah itu dalam agama diajarkan ada tingkatan tertentu orang yang berada gitu kan. Ada yang memang di bawahnya, ada lagi yang kemudian lagi ya dalam bahasa bahasa ininya tuh tidak mampu dan sebagainya. Tapi semuanya itu dirumuskan supaya terjadi dalam keluarga yang tujuannya adalah keluarga sakinah mawaddah rahmah, itu bagaimana adanya kesepakatan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Ya, di sini dalam satu negeri semua itu ada gitu kan, menurut tradisi yang disebutkan. Kemudian bagaimana dalam kehidupan rumah tangga itu juga kan ada gitu loh. Ya hal-hal yang mungkin tidak menyenangkannya apa gitu, berbohong gitu kan suami istri. Ini bagaimana gitu, berdusta antara suami istri gitu kan. Menjaga kerukunan rumah tangga dan mempererat keluarga merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam Islam. Untuk mencapai bolehkan keduanya itu saling dusta gitu, ada gitu. Nah, diriwayatkan Ibnu Abi Udrah Ad-Dauli yang hidup di masa Khalifah Umar itu menceraikan istrinya. Kemudian terjadilah suatu peristiwa dengan salah seorang bekas istrinya yang tidak sukai oleh istrinya. Yang jelas bahwa ada suatu hal yang diperbolehkan itu kalau itu untuk menyelamatkan. Hal ini berdasarkan satu hadis Rasulullah bersabda, bukan berdusta sesuatu demi mengisahkan antara seorang dengan yang lain sehingga tumbuh kebaikan dan atau ia jadi berkata baik. Ya, jadi ada hal-hal yang memang ya kalau dalam Islam kan yang dibolehkan berdusta itu seperti contoh umpamanya ada orang yang mau dibunuh, kemudian kita itu bawa, apakah dia itu melari ke sini? Enggak tahu. Itu adalah boleh berdusta kan. Ya, dalam hal ini bagaimana kita itu menjadikan sesuatu kemudian berdusta itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi tidak mencelakakan. Terus bagaimana kalau sekiranya istrinya itu sudah bekerja, melarang istri bekerja? Para ulama membedakan kerja istri yang dapat mengurangi hak suami. Kerja istri mengurangi hak suami atau merugikannya, atau ia keluar dari rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya. Kerja yang tergolong ini pertama, para ulama sepakat kalau itu adalah mengurangi hak suami maka melarangnya. Sedangkan yang kedua mereka membolehkannya. Itu apa? Seperti Ibnu Abidin berpendapat bahwa suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan dapat mengurangi hak suaminya atau merugikannya atau melarang keluar dari rumahnya. Tetapi kalau pekerjaan yang dilakukannya itu tidak merugikan suami, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Begitu pula seorang suami misalnya tidak melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukannya kewajiban kifayah tertentu yang berkenaan dengan urusan wanitaan. Jadi kalau ada hal yang mungkin yang terjadi di kehidupan kita ini ya, seorang istri kemudian bekerja dan sebagainya, kalau memang merugikan hak suami maka boleh melarang, tapi kalau memang tidak ya diperbolehkan itu gitu. Nah, bagaimana kalau menurut ilmu gitu kan? Jika ilmu yang dituntut oleh istrinya itu menjadi kewajiban, maka ya seorang istri menurut ilmu itu ya, maka suami wajib mengajarkannya. Nah, itu kalau istrinya belum mengetahui ya hal-hal yang terkait dengan kehidupan rumah tangga itu, maka kewajiban suami itu mengajarkan kepada istrinya.
Nah, gitu. Tapi kalau suaminya tidak sanggup, nah, ini kan yang pertama kan gitu. Kewajiban suaminya mengajarkan tentang hal-hal dalam kehidupan rumah tangga, maka suami mengajarkannya. Kalau tidak sanggup, nah maka istri wajib menuntut ilmu, pergi ke tempat-tempat untuk belajar, gitu, ke pengajian atau tempat yang. Tapi sekalipun ini ada, kalau sekiranya menuntut ilmu kemudian hanya menuntut ilmu itu untuk bagaimana mengetahui kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, maka dibolehkan. Nah, untuk belajar agama sekalipun tidak ada izin suaminya, dibolehkan. Gitu. Jika istri sudah dianggap cukup mengetahui tentang hukum-hukum agama, mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri, nah, hukum-hukum agama ahli dan fikih, maka ia telah menjadi apalagi guru dirinya, gitu kan. Nah, maka ia tidak berhak keluar untuk berilmu kalau itu sudah mengetahui. Bagaimana kalau sekiranya istri menyeleweng? Nah, dalam Al-Quran Allah surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Istri yang menyeleweng, yaitu yang durhaka pada suaminya, tidak taat kepadanya, atau menolak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka nasihatilah istri itu dengan mengingatkan ya taat dan patuh pada Allah, dan kewajiban kepada suami dan hak suaminya yang wajib dituruti, ditunaikan. Mengingatkannya akan kehilangan hak mendapatkan nafkah, pakaian, ditinggalkannya tidur sendirian. Adapun nih, agama mengajarkan. Saya pernah mendapatkan tamu, bahkan ini tidak ngomong 3 bulan. Di sini padahal apa? Adapun mendiamkan istri dengan tidak mengajaknya berbicara, boleh dilakukan asal tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini 3 hari memberikan hukum pada istri, tapi jangan sampai kelamaan. Tapi disebutkan tidak boleh dari 3 hari, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh memukul istri bila sedang durhaka sekalipun, karena hal tersebut mengandung hukum tersurat dan tersirat. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka. Jika mereka berbuat nusuz, maka tinggalkanlah ia di tempat tidur sendirian. Jika masih tetap berbuat nusuz, maka hendaklah kamu pukul, yaitu jika tidak berhenti dengan nasihat itu, dan tinggallah sendirian di tempat tidur. Suami boleh memukulnya. Sebagian Rasulullah bersabda, sungguhnya mereka istri-istri itu berkewajiban untuk tidak memasukkan ke rumah kamu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukannya, maka pukullah, seperti yang disebutkan tadi. Ya. Nah, bagaimana berhias untuk suaminya? Adalah dipandang baik istri berhias dengan yang celak, gitu ya. Ada wangi-wangian dan alat berhias lainnya. Kadang-kadang kita akan kebalik. Kalau istri kita di sini berhias untuk keluar. Nah, kalau masuk suami di rumah apa? Pakai baju apa Bang Haji biasanya? Baju apa biasanya? Daster aja katanya gitu. Padahal ajaran Islam itu apa? Seorang istri itu harus itu kalau di rumah itu berhias untuk suaminya, wangi-wangian dan sebagainya, gitu kan? Ya, hal ini kaitan hal-hal yang mana? Dan kemudian apa? Hendaklah kalian itu, kata Rasulullah, apakah seorang istri taat kepada suaminya? Ya, kata sebenarnya hendaklah kau beri makan jika engkau makan, memberi pakaian kepadamu jika engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan pula engkau meninggalkannya kecuali masih dalam serumah. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah hal-hal yang disampaikan tentang hak-hak suami pada istrinya, dan kelihatannya
emang hak istrinya itu kurang dibahas di sini anunya gitu ya. Tapi tadi gitu bahwa tadi pada sabda Rasulullah tadi bahwa seorang istri itu apabila dia mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa di Ramadannya gitu kan, kemudian dia taat kepada suaminya, maka silakan masuk surga dari mana saja pintu yang diinginkannya. Ya, tidak saja demikian yang disampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih atas pencerahan kepada pagi kali ini. Memang temanya sangat penting membahas tentang wanita saja. Iya. Calon istri yang soleha itu Ya, harus masuk unsur istiqomah gitu ya. Hakikat adalah lelaki adalah pemimpin bagi para kaum wanita, rijal kaum wanita. Memang penting dan sangat penting Bu, kalau ibu-ibu kalau nyapu di pinggir jalan tolong tutup aurat ya Bu, ini sangat penting juga Bu. Mungkin masih ada waktu bisa 1 atau 2 pertanyaan. Oh, ada pertanyaan sebentar. Wah. Nggak boleh nanya kalau gitu mah. Wah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, bagaimana cara Pak ibadah itu yang menjadi kewajiban bisa menjadi suatu kenikmatan? Terima kasih. Ya, Pak Haji. Nah, ini Pak Haji. Semalam kemana? Bukan semalam kemarin, ini tadi pertanyaannya. Bagaimana kewajiban itu bukan hanya menjadi sesuatu yang beban bahasanya itu, ya, tapi menjadi kenikmatan. Ya, yang pertama itu bahwa kewajiban itu harus kita laksanakan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu dulu. Ya. Maka kalau kita itu kewajiban kemudian dilaksanakan dengan terpaksa, maka dalam Islam itu disebutkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka kita harus ikhlas itu kan dalam Al-Qur'an juga wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Maka yang pertama itu harus niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, maka kalau sekiranya itu sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita akan merasakan adanya kenikmatan. Contoh, di samping ada kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu kewajiban. Awalnya kan kita tuntutan sebagai tuntutan taklif tuntutan mukallaf, orang mukallaf ada kewajiban, maka tuntutan melaksanakan. Tapi lama kelamaan, maka kita akan merasakan bagaimana nikmatnya kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada kewajiban itu nanti ada melaksanakan hal-hal yang bersifat sunnah gitu. Bisa jadi gitu. Kemudian orang yang melaksanakan puasa wajib gitu kan, merasakan adanya kewajiban Ramadan, tapi kemudian dengan puasa sunnah Senin Kamis Ayyamul Bid, insya Allah itu akan merasakan kenikmatan gitu. Nah, jadi awalnya seperti sholat gitu ya. Sholat kemudian seperti semalam juga itu disampaikan oleh Ustaz Tasid itu kan, bagaimana ketika malam hari gitu ya, wa minal laili fatahajjat bihinna datalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda gitu kan. Ya mungkin bagi yang memang jarang melaksanakan sholat tahajud itu berat sekali gitu kan. Tapi kalau bagi biasa yang melaksanakan tahajud, ketika mereka itu tidak melaksanakannya akan merasa menyesal gitu. Karena dalam dirinya sudah ada kenikmatan gitu, bukan beban lagi gitu kan. Akhirnya apa? Ketika ketinggalan melaksanakan, nah kenapa saya bisa gitu tidak melaksanakannya? Karena itu sudah kenikmatan komunikasi dengan Tuhan gitu. Maka saya sudah pernah ini juga gitu dalam sholat itu saya pernah ngobrol Pak Haji nih kan.
Pak Haji gitu, bagaimana kita menjadi khusus sholatnya? Yang pertama ya harus suasana kita itu ya dengan tempat gitu ya. Kemudian lagi apa? Dengan yang semalam juga disebutkan dengan pakaian yang bagus gitu kan. Kata Ustaz asik itu kan masa kita masuk ke masjid itu ke sholat berhadapan dengan apa? Kita berhadapan dengan pimpinan kita atas kita ada dengan pakaian yang baik gitu loh. Dan diajarkan oleh hadis Rasulullah juga kita. Kalau kita apa untuk bekerja ada pakaian kerja, kalau untuk berharap Allah ya jangan kemudian kita pakainya asal saja gitu loh. Nah, apalagi diajarkan kata Manu, nggak apa-apa saya sampaikan pada Pak Haji ini. Waktu Pak Haji itu tanya gitu, kenapa gitu Israel itu kalah dengan bukan Palestina itu kalah dengan Israel gitu. Habis sholat, saya tanya, wah Pak Haji ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Iya. Pak Haji ini waktu sholat kemana gitu pikirannya apa? Karena ketika itu dalam sholat itu waktu di sini gini ada orang baju yang Israelnya pakai bulldozer gitu. Kemudian orang pastinya pakai apa? Tapel gitu. Lah apa? Ya tapel gitu ya. Saya jawab Pak Haji. Ya bukan itu Pak Haji, saya bilang jawabannya apa? Pak Haji sholatnya kemana? Nah, gitu. Nah karena apa? Makanya ketika sholat itu kita juga diajarkan jangan sampai kemudian kita pakai asal saja gitu. Habis gara-gara ke Bali, gara-gara ke Jogja gitu kan? Apa? Ada tulisan itu Jogja apa di Malioboro, Bali gitu. Ya akhirnya apa? Yang di belakangnya boro-boro gitu kan. Jadi bukan hanya kita itu ego kita itu untuk melaksanakan sholat gitu dengan khusyuk. Pengennya begitu. Jangan sampai orang lain pun menjadikan sholat yang dilaksanakan tidak khusyuk pula gitu kan begitu. Makanya yang paling baik itu kan bagaimana ke dalam suatu dengan pakaian yang baik sehingga kita menjadi nikmat dalam beribadah gitu ya Pak, gitu Pak. Jadi kita memahaminya yang pertama adalah satu kewajiban tapi tidak dipaksa, kemudian kita akan merasakan bahwa suatu itu adalah suatu kebutuhan, akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Itu saja ya. Sudah masuk Isyraq, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya Pak ya. Mungkin hadirin sudah. Kalau ada lagi ngobrol dengan saya gitu. Oh gitu ya, nanti kalau kurang puas bisa menghubungi Ustaz kami langsung ya. Hadirin dan hadirat, mungkin kita selesaikan kajian kita pada hari ini dengan membacakan alhamdulillah dan doa-doa masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin wa rahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, saya contoh Pak Haji aja nggak apa-apa. Pak Haji nggak marah kan? Iya, nggak marah kan? Coba cerita diri sendiri.